Silakan diisi daftar hadir e-learning ya. Munculkah PowerPoint-nya? Sudah terlihat belum PowerPoint-nya? Iya, Bu, sudah Sudah, kelihatan. Bu. Oke, saya mulai ya. Ini udah saya record juga. PowerPoint juga sudah saya upload di e-learning pertemuan ke-15. Seandainya slide saya tidak berubah, tolong dikasih tahu ya. Atau video saya nggak jalan. Oke, materi yang hari ini bahas rangkuman semuanya, termasuklah nanti di dalamnya jenis-jenis yang persamaan diferensial yang panas, gelombang gitu ya. Oke, jadi tetap ada ini pendahuluan. Persamaan diferensial parsial adalah persamaan yang memuat satu atau lebih turunan parsial dengan dua atau lebih variabel bebas. Ya, jadi dia ada turunan parsialnya, syaratnya ini dua atau lebih variabel bebas. Orde dari persamaan diferensial parsial, ada yang nyebut orde dan nyebut ordo, itu artinya tingkat tertinggi dari derivatif yang ada dalam persamaan diferensial. Derajat dari persamaan diferensial itu artinya pangkat tertinggi dari turunan tingkat tertinggi yang ada dalam persamaan diferensial. Jadi lihat pangkat tertingginya dua, berarti orde kedua, derajat dua, dan seterusnya. Ini saya udah ulang dari beberapa minggu kemarin. Persamaan diferensial parsial dikatakan linier jika hanya memuat derajat pertama dari variabel bebasnya dan derivatif-derivatif parsialnya. Ya, jadi dia hanya memuat derajat pertama. Contoh PD parsial yang penting ini, seperti yang minggu lalu, yang pertama persamaan gelombang satu dimensi. Ini udah saya rangkum di sini, persamaan gelombang satu dimensi. Dari mana tahu satu dimensi? Yang nomor satu. Dari mana tahu satu dimensi? Variabel yang turunkan cuma sekali ya, T ya. Nah, satu dimensi. Jadi do kuadrat U do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U do X kuadrat. Yang kedua, persamaan konduksi panas satu dimensi. Ini do U do T. Belakangnya sama. Terus ada persamaan Laplace dua dimensi. Terlihat dua dimensi di sini. Ada dua variabel bebas yang dipakai, yaitu X dan Y. Ya kan? Persamaan Poisson dua dimensi. Kalau Laplace, sebelah sisi kanannya nol. Kalau Poisson, sebelah kanannya fungsi. Oke. Kemudian lapas tiga dimensi, terlihat tiga dimensi berarti tiga variabel bebas. Ada X, ada Y, ada Z. Oke. Nih, contoh PD parsial dalam bentuk praktis. Yang pertama persamaan gelombang. Jadi do kuadrat U do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U do X kuadrat. Ini persamaan gelombang. Persamaan gelombang radio. Negatif do V do X sama dengan pakai L do U do T. Nanti dilihat L-nya konstanta apa yang dikasih pasti. Atau min do I do X sama dengan C do V do T. Kemudian persamaan panas heat flow untuk satu dimensi ini variabelnya hanya X ya, variabel bebasnya. Kalau dua dimensi, nih ada variabel X, ada variabel Y. Biasanya PD parsialnya akan diberikan. Jadi tugas kamu hanya menyelesaikan PD parsial. Nih, pembentukan PD parsial sebenarnya juga udah sih. Membentuk kalau kita mau membentuk PD parsial, kita bisa lakukannya dengan eliminasi konstanta dengan eliminasi fungsi. Yang pertama, kalau eliminasi konstanta, misalnya bentuklah PD parsial dari ini x kuadrat tambah y kuadrat tambah z dikurang c kuadrat sama dengan a kuadrat. Di sini ada dua konstanta yang dipakai, yaitu konstantanya berarti a dan c. Ya, konstantanya berarti a dan c. Ini konstantanya A sama C. Jadi kita turunkan terhadap X dulu. X kuadrat turunannya berarti 2X.
Terus ada lagi konstanta ya yang diturunkan y kuadrat kan kalau turunan x-nya nggak ada kan nol. Ini turunkan jadi 2. Z min C yang tadinya pangkat 2 menjadi pangkat 1. Berarti do Z do X sama dengan nol. Semuanya ini kalau kita bagi dua, 2X dibagi 2 jadinya X, 2ZC dibagi 2 dicoret ya tinggal Z min C, do Z do X sama dengan nol bagi 2 berarti nol. Lanjut, turunkan persamaan terhadap Y. X kuadrat diturunkan Y nggak ada ya. Y kuadrat diturunkan jadi 2Y. Z min C diturunkan jadi 2. Z min C, do Z do Y sama dengan nol. Sama, dibagi 2. 2Y dibagi 2 jadi Y. 2Z min C dibagi 2, 2-nya dicoret jadi 1 ya. Z min C, do Z do Y sama dengan nol. Kita akan mengeliminasi C. C-nya akan kita hilangkan. Jadi persamaan 1, memberi kasih kode ya, persamaan 1 kalikan dengan do Z do Y, kali silang ya, eliminasi. Persamaan 2 kalikan dengan do Z do X. Saya buat di sini ya. Jadi X tambah Z min C do Z do X sama dengan nol. Y ditambah Z min C do Z do Y sama dengan nol. Dikalikan. Yang ini kali do Z do Y, yang ini kali do Z do X. Tulisan saya muncul nggak? Kelihatan tulisan saya? Iya, Bu. Terlihat. X do Z do Y tambah Z min C do Z do X do Z do Y sama dengan nol. Y do Z do X Z min C do Z do X do Z do Y sama dengan nol. Nanti kalau kita eliminasi, kita kurangkan. Yang ini kan akan habis dengan sendirinya. Bukan habis sebenarnya, nol hasilnya. Jadinya X do Z do Y minus Y do Z do X sama dengan nol. Jadi ini bentuk PD parsialnya. Ya, ini kalau eliminasi konstanta, kita menghilangkan konstantanya. Ada pertanyaan nggak habis ini? Nah, ya, penjelasannya udah saya buat dengan tulisan saya sebelah kanan ini. Nanti saya upload ulang catatan saya. Lanjut, kalau eliminasi fungsi. Kamu screenshot ya, saya lupa. Ini harusnya saya nggak boleh pakai pen ini. Ini screenshot dulu kalau dirasa perlu. Nimpa dia ke halaman belakangnya rupanya. Sorry, sorry. Saya nggak boleh pakai pen ini berarti. Nah, ini slide ini tolong di screenshot kalau perlu. Karena kalau saya hapus ini hilang. Bentar ya. Nah, ini. Kalau perlu silakan screenshot dulu. Udah? Saya lanjut ke sini. Ini saya hapus, hilang dia ya. Terus bentuk PD parsial, soal yang lain dari Z sama dengan fx kuadrat dikurang y kuadrat. Jadi gimana cara membentuk PD parsialnya? Dari sini Z-nya. Jadi ceritanya kalau orang atau soal meminta bentuk, ada bentuk lah, formulasikanlah PD parsial, berarti ada do, ingat aja. Seperti soal sebelumnya. Dari ini kan persamaan kuadrat biasa ya. Ketika dibentuk PD parsialnya ada nih X do Z do Y dikurang Y do Z do X sama dengan nol. Nah ini juga sekarang Z sama dengan fungsi ini. F dari X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kita cari dulu. Mau pakai permisalan P boleh. P itu do Z do X, artinya turunkan Z terhadap X. Artinya turunan kan?
F aksen dari X kuadrat dikurang Y kuadrat. Turunan X kuadrat adalah 2X. Kemudian ada variabel lain, Q, itu do Z do Y. Artinya F aksen, X kuadrat dikurang Y kuadrat, turunkan. Tapi ini bukan Y kuadrat, hati-hati, di depannya ada negatif. Min Y kuadrat, turunannya berarti min 2Y. Tuh, oke. Jadi menyelesaikannya gimana? Nah, penjelasannya saya buat sini. P itu kan katanya tadi F aksen. Aduh, nggak boleh pakai pena ini. Nah, P itu katanya F aksen X kuadrat dikurang Y kuadrat 2X. Q itu F aksen X kuadrat kurang Y kuadrat minus 2Y. Jadi kalau mau kita buat per, mau kita bandingkan dua-duanya, P per Q ini per, nah ini boleh kita coret. Jadilah P per Q sama dengan tinggal 2X per min 2Y. Kita kali silang, jadi min 2YP sama dengan 2XQ. Atau mau kita buat dalam satu ruas, boleh 2XQ tambah 2YP sama dengan 0. Nah, yang ini sama kan dengan ini. Jadi, balikkan lagi, biar jadi PD parsial. Tadi kan sudah ada misalkan Q, ada misalkan P-nya apa. Mau dihilangkan, bagi dua dulu boleh. Di sini bagi dua. Jadinya tinggal XQ ditambah YP sama dengan 0. X, Q itu berarti langsung. Kan Q itu do Z, do Y. Nah, ini P itu do Z, do X sama dengan 0. Jadi ini bentuk PD parsialnya dari Z sama dengan F X kuadrat dikurang Y kuadrat. Coba. Nah, ini udah bisa dicoret ya. Oke, bisa screenshot lagi udah bisa nih. Nah, sekarang ada PD parsial linear yang namanya orde kedua. Kelihatan ini bentuk persamaan umumnya. Jadi namanya ordo lihat variabelnya dan pangkat tertingginya. Variabel tak bebasnya ini U semua yang tak bebas. Artinya variabel tetapnya U semua. Variabel bebasnya berarti cuma X dan Y. Jadi kamu ingat hati-hati ada beberapa mahasiswa yang masih salah. Waktu sidang ditanya berapa, ada yang hitungnya aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ordo 6 bukan ya, ini suku. Hati-hati. Yang namanya variabel tak bebas berarti yang U atau tetapnya. Yang variabel bebasnya berarti X dan Y. Terus apa sih A, B, C, D, E, F itu namanya koefisien. Koefisien itu bisa konstan, bisa juga fungsi. Tapi dia bukan fungsi yang dari U. Kalau di estimasi kita nyebutnya parameter, boleh. Koefisien itu angka di depan variabel. Terus sisi kanan ini G. Nah, minggu lalu juga sudah kan. Kalau G-nya 0 sama dengan 0, ini namanya PD homogen. Kalau sebelah kanannya ada angka, pokoknya tidak sama dengan 0, namanya PD non homogen. Oke, ini udah saya rangkum apa yang kamu pelajari di PD parsial satu semester ini. Terus ini, kalau B kuadrat dikurang 4AC, jadi B itu yang ada do X do Y-nya, A itu tempat X kuadrat, C itu tempat Y kuadrat. Jadi kalau B kuadrat dikurang 4AC dia kurang dari 0, maka dia disebut dengan persamaan diferensial eliptik. Kalau hasilnya pas sama dengan 0, namanya persamaan diferensial parabolik atau parabolis. Kalau dia besar dari 0, dia namanya PD hiperbolik. Nih, metode penyelesaian juga seperti sudah pernah saya ulang. Jadi pengerjaan kamu inilah ya nanti ya sampai slide ini paling penting. Metode penyelesaian PD parsial bisa pakai integral langsung, bisa pakai pemisahan, bisa pakai pemisahan variabel. Integral langsung itu biasanya metode yang paling biasa digunakan pada PD biasa. Dia integralkan masing-masing ruas ke setiap variabel bebasnya. Contoh pertama nih, do kuadrat Z, do X, do Y sama dengan X kuadrat Y. Lihatnya dari depan kan, jadi do X, do Z, do Y.
X kuadrat Y. Kita kerjanya gimana dulu? Integralkan terhadap X dulu kan? Kan dari depan kan dulu X. Integralkan terhadap X. Apa? X kuadrat Y kalau diintegralkan apa? Pangkatnya 2 bertambah satu jadi pangkat 3. Jadi sepertiga X pangkat 3 Y plus ada plus C boleh. Kalau enggak plus F. Fungsinya kenapa Y? Karena ini kan sudah diintegralkan terhadap X, sisanya Y kan? Berarti ini FY. Kalau contoh lain diintegralkan terhadap Y, dalamnya sini X, berarti sini Fx. Nih, do Z do Y sama dengan sepertiga X pangkat 3Y tambah FY. Integralkan terhadap, lihat, do Z do Y, berarti integralkan terhadap Y. Nah, Y-nya jadi pangkat 2 nih. Sepertiga X pangkat 3 Y pangkat 2 jadi kali seperdua. Ini, saya salah ya. Ini benerin. Ini seperenam. Nih ya. Ini harusnya sepertiga, seperangkat tiga. Y-nya kan dikuadratkan ya, diintegralkan. Depannya ada kali seperdua. Jadi seperenam, X pangkat tiga, Y kuadrat di sini. Ya, FY diintegralkan, jadi gantilah, jangan F lagi ya. Ganti dengan fungsi lain, variabelnya HY, boleh. Berarti ingat, ini kan integral apa? Kalau dia tidak punya batas bawah dengan batas atas, kita nyebutnya integral apa? Masih ingat nggak? Kalau bawah dengan atas tidak ada batasan, kita nyebutnya integral apa? Ingat nggak? Integral apa lah? Kalau tidak punya batas bawah dan batas atas. Integral tak penting bukan? Ya, tak tentu. Kadang kalau kita biasa ngerjakan biasa, tak tentu kita buat plus C gitu kan. Nah, ini kan karena fungsi ya kan. Jadi kalau FY jadi ganti HY gitu ya. Satunya berarti plus GX. GX dengan HY adalah fungsi sembarang. eh Bisa nggak sih Bu kalau saya buatnya ini, kalau saya buatnya gini aja Bu, 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat plus C. Ya boleh aja dengan catatan C itu sama dengan HY ditambah GX. Sama, tidak masalah. Oke, integral langsung. Nah sekarang katanya, ini yang mau kamu udah pernah dari awal ini, tentukan masalah nilai batas. Jadi sama seperti eh, persamaan gelombang kemarin ya kan. Dikasih tahu nih batasannya. ZX 0-nya sama dengan X kuadrat, Z1Y sama dengan cos Y. Nih, kalau ZX 0-nya sama dengan X kuadrat, berarti X, nol. Tadi kan sepertiga, sorry, seperenam, X pangkat 3 Y kuadrat. Berarti X-nya mantap, X, nol, Y-nya yang jadi nol. Y-nya jadi nol. Jadinya, ini coretnya, nggak ada ini kayak ini. Jadi seperenam, X pangkat 3 Y kuadrat Y-nya jadi 0 kuadrat, tambah HY tadi kan, tambah HY, tambah GX. Nah, ini juga Z sama dengan hmm, hmm. H, Y-nya 0, tambah GX. Jadi boleh pindah ruas kan? Jadi GX sama dengan, ini kalau dikalikan, seperenam X pangkat 3 kali 0 kuadrat. Hmm, Bentar ya. Ya, jadi X kuadrat dikurang H0. Pindah ruas ya, H0 pindah ke kiri, jadi min H0. Terus di batas sini ada dibilang Z1Y sama dengan cos Y. Gini aja nih, saya bantu buat dulu ya. Nih Z. Z X0 itu katanya sama dengan X kuadrat.
Jadi Z-nya diganti dengan X kuadrat sama dengan 1/6 kali X pangkat 3 kali 0 kuadrat tambahan 0 tambah GX gitu ya. Jadi X kuadrat sama dengan, ini kalau kali 0 kan 0 ya. Tinggal H0 tambah GX. Yang mau kita cari GX. Berarti X kuadrat dikurang H0. Nah ini ya, ini. Sekarang batas yang kedua, Z1Y sama dengan cos Y katanya. Jadi Z-nya diganti cos Y, 1/6, X-nya kan 1 nih. Yang ini X, yang ini Y. 1/6 kali 1 pangkat 3 kali Y kuadrat. Tambah HY, tambah GX. GX-nya berarti kan 1 nih. 1 kuadrat. Dikurang. Ini nih GX-nya nih. Karya ini saya buat nih penjelasannya ke sini. Yang ini saya buat di sini nih penjelasannya. Jadi kan katanya Z1Y itu harusnya 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat tambah HY tambah GX. Z1Y didefinisikan cos Y. Jadi cos Y sama dengan X-nya diganti 1, Y-nya mantep, HY tetap, GX. GX tadi kan di atasnya sudah nih. Ini GX nih. X kuadrat dikurang H0. X kuadrat itu X-nya 1 kuadrat dikurang H0. Jadi cos Y sama dengan 1/6 kali 1 pangkat 3 1/6 Y kuadrat, ya kan? Tambah HY tambah 1 dikurang H0. Jadi kalau kita mau cari ZXY, ini ZXY, soal yang pertama, 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah GX. Nah ini GX. GX itu kan X kuadrat dikurang H0. Jadi cos Y sama dengan 1/6 Y kuadrat tambah HY tambah 1 kurang H0 ini ya. Jadi kalau mau cari HY apa nih HY? HY sama dengan cos Y dikurang, ini nggak ada 6/6 ya. Cos Y dikurang ya. Cos Y dikurang 1/6 Y kuadrat. 1 pindah ke kiri jadi -1. H0, min H0 pindah ke kiri jadi plus H0. Jadi kita butuhnya ZXY 1/6, ini Y-nya Y kuadrat ya ketikanya. 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah cos Y. HY kan ini HY. Disalin. Ini HY-nya cos Y ditambah, sorry, cos Y dikurang 1/6 Y kuadrat min 1 plus H0 tambah GX. GX itu X kuadrat dikurang H0. Ini juga Y kuadratnya. Ada plus H0, ada min H0. Jadi kalau dibereskan, 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat tambah cos Y dikurang 1/6 Y kuadrat kurang 1 plus X kuadrat. Ini sama dengan yang saya buat nih. Nah, tuh. Kalau dia pakai batas. Jadi cari dulu koefisien apa konstantanya, GX itu berapa, HY itu berapa, baru substitusikan ke fungsi awal. Tuh, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut lagi? Kenapa nggak hilang ya? Ya, nih, next contoh yang lain nih.
Dikasih tahu batasnya UX1 sama dengan X pangkat 3 bagi 6, U0T-nya sama dengan 0. Jadi gimana? Sama-sama ada do X. Jadi do X-nya dikeluarkan. Do X kali berapa seperti ini? Berarti T, do T, T do T. Do X kali berapa biar 2 do X. Berarti kali 2. Ini kan do X, berarti sini ini U. Sama dengan X kuadrat. Karena ini X, berarti integralkan terhadap X. Gimana kalau diintegralkan terhadap X? Ini kan tetap kan do X kalau diintegralkan kan hilang ya do X-nya. Jadi T do T tambah 2U. Integral dari X kuadrat berarti sepertiga X pangkat 3. Ditambah fungsi apa? Kan do T, berarti FT. Nah, gimana caranya? Kalikan T. T kalikan T, T kuadrat, do T-nya mantep, 2U kali T, 2UT atau 2TU, sepertiga X pangkat 3 kali T, T kali FT. Nih, tambah T kali FT. Ayo, kita mau ngilangkan do T bawahnya, berarti integralkan terhadap T. Gimana cara mengintegralkan terhadap T? Ini bereskan dulu. Integralkan apa jadinya? Ini keluarkan dulu ya, do T, ini T kuadrat U kan? Do T, do dengan do T-nya dikeluarkan, sisanya tinggal T kuadrat U, nih T kuadrat U. Sama dengan sepertiga X pangkat 3T, ya kan? Tambah TFT. Nah, ini baru integralkan terhadap T. Do T-nya hilang, kalau diintegralkan tinggal T kuadrat U. Ini integralkan terhadap T, T-nya jadi T kuadrat. Sepertiga kali seperdua jadi seperenam. X pangkat 3T kuadrat, ini integralkan. Integral dari TFT DT, tambahin konstanta ya, HX. Jadi T kuadrat U sama dengan seperenam X pangkat 3 T kuadrat tambah, anggaplah integral TFT, jadinya G misalnya. Jangan F lagi ya, GT tambah HX. Jadi kalau UXT sama dengan, gimana? Seperenam X pangkat 3 T kuadrat tambah GT tambah HX dibagi T kuadrat. Gitu. Nah, batasnya. Katanya UX1 sama dengan X pangkat 3 bagi 6. Berarti UX1 berarti seperenam kan X pangkat 3 T kuadrat. Seperenam X pangkat 3 T kuadrat. Berarti X-nya mantep, T-nya 1. Jadi seperenam kali X pangkat 3 kali 1 kuadrat. Jadi sebenarnya di sini nih ada angka nih 1 kuadrat. Tambah G T. Berarti G1. Tambah HX dibagi tadi T kuadrat. Hmm. Dibagi T kuadrat 1. 1 kuadratnya. Jadi seperenam kali X pangkat 3 tetap. Gitu ya. Ini tinggalan nih, sorry. Tambah G1 tambah HX. Karena kalau dibagi 1 kuadrat dia mantap kan? Bilang tuh sendiri. Seperenam X pangkat 3 tambah G1 tambah HX. Dia akan sama dengan ini nilai U-nya. Seperenam X pangkat 3. Ya kan? Jadi G1 tambah HX sama dengan 0. HX sama dengan minus G1. Tuh. Jadi seperenam X pangkat 3 T kuadrat tambah, kan UXT sekarang. Nih, ini UX1 ya. Sekarang nih PD-nya persamaan umum, persamaan diferensialnya nih. Seperenam X pangkat 3 T kuadrat tambah GT tambah HX. Nih, berarti seperenam X pangkat 3 T kuadrat tambah GT HX. HX-nya kan udah cari nih. HX sama dengan min G1 dibagi T kuadrat. Sekarang syarat yang kedua, U 0, T sama dengan 0. Berarti X-nya 0, T-nya T. Jadi U 0, T sama dengan, nih, mungkin ini kurang ya tandanya, apa stepnya. U 0, T sama dengan seperenam, X-nya jadi 0, T-nya jadi T tetap, GT, G1, gitu kan? Dibagi T kuadrat, T-nya tetap.
Seperenam kali nol kali T kuadrat nol, GT dikurang G1 dibagi T kuadrat hasilnya nol. Jadi GT dikurang G1 sama dengan nol, GT sama dengan G1. Jadi UXT seperenam X pangkat 3T kuadrat tambah GT. GT itu sama dengan G1. Diganti G1 dikurang nih kan G1 per T kuadrat. Seperenam X pangkat 3T kuadrat. Ini nol kan? Dibagi T kuadrat. Seperenam X pangkat 3. Nih persamaannya. Persamaan khusus, persamaan diferensialnya. PKPD-nya nih. Seperenam X pangkat 3. Oke. Habis itu yang step yang pertama ada pertanyaan nggak? Ini pakai integral langsung. Tolong dipahami cara-caranya. Ya, ini udah dibuat per step. Sekarang cara kedua, pakai permisalan. U sama dengan E pangkat AX plus B. Kalau PD linear order 2, di mana variabel konstantanya A, B, C, D, F, jadi persamaan umum persamaan diferensialnya bisa ditentukan dengan permisalan. Pakai U sama dengan E pangkat AX plus BY. Tapi AB ini konstanta yang harus kita cari. Contohnya gini, selesaikan PD ini dengan syarat batasnya UX0 sama dengan 4 kali E pangkat min X. Jadi misalkan U sama dengan E pangkat AX plus BY. Jadinya ini bukan tambah, ini sama dengan. Jadinya do U do X sama dengan AX. Turunkan berarti A-nya ke depan kan. A kali E pangkat AX plus BY. Kalau do U do Y berarti BY. Turunkan berarti B E pangkat AX plus BY. Jadi persamaan diferensial yang pertama ini 3 do U do X. Jadi 3 do U do X kan udah dapet nih. A kali E pangkat AX plus BY. Ditambah 2 do U do Y. Ini do U do Y. B kali E pangkat AX plus B sama dengan 0. Sama-sama ada E pangkat AX plus B, boleh dikeluarkan ke depan, jadi tinggal 3A tambah 2B sama dengan 0. Sehingga 3A tambah 2B sama dengan 0. Nah, ini kesini dulu deh. 2B sama dengan min 3A. Jadi dibagi 2, B min 3A bagi 2, min 3A per 2. Jadi UXY itu tadi kan E pangkat AX plus B. E pangkat AX, B-nya diganti. Min 3 per 2A, Y. Sama-sama ada A, A-nya boleh keluarkan. A kali X dikurang 3 per 2Y. Berarti ya F-nya ini. E, F, X dikurang 3 per 2Y. Lihat X-nya sini. Kan A dalam kurungnya ini. Syarat batas, UX0-nya 4E pangkat min X. Jadi UX0 itu sama dengan X. Sama dengan 4E pangkat min X. Ya, itu syarat batasnya. Contoh yang lain. Nih, ini variabelnya kan. Cuma ada X dengan Y. Ini nggak ada variabel Y kan. Jadi 4Y pangkat min X. Jadi mantap dia 4Y pangkat min X. Nanti kalau dia ada variabel yang lain Y misalnya, berarti ganti Y-nya dengan angka 0. Nah, contoh yang kedua nih. Persamaan diferensial. Do V do X tambah 3 do V do Y sama dengan 0. Syarat batasnya V0Y sama dengan 4 sin Y. Pakai misalkan V tidak harus U terus. Kayak tadi sama dengan E AX ini plus ya. Plus B. Jadi do V do X berarti A kali E pangkat AX plus B. Do V do Y berarti B kali E pangkat AX plus B. Jadi menyelesaikannya UXY katanya hmm, mana ya? Step yang saya kurang tak? Nanti ya, gini dulu nih. A, saya buat sini dulu deh.
Jadi kan do V do X tambah 3 do V do Y sama dengan 0. Do V do X-nya dibuat A, E pangkat A X plus B tambah 3 kali do V do Y kan B. BE pangkat AX plus BY sama dengan 0. Jadi A tambah 3B, E-nya dikeluarkan. Plus B sama dengan, sorry, sama dengan itu 0. Jadi artinya A plus 3B sama dengan 0. A sama dengan minus 3B. A sama dengan minus 3B. P itu kan tadi dimisalkan VXY ya. VXY tadi dimisalkan E pangkat AX plus B. A-nya diganti dengan min 3B. Min 3BX plus BY. Sama-sama ada B, B-nya dikeluarkan, min 3X plus Y. Berarti fungsinya ini kan min 3X plus Y. Syarat batas P0Y, nah ini sama ya yang saya cari ya. Nah, P0Y katanya, ini hapus saja deh ini. Nah, biar nggak musing ya. Nah, P0Y sama dengan FY sama dengan ini katanya. 4 sin Y. Nih, sama dengan 4 sin Y-nya ganti aja dengan fungsi F-nya tadi, min 3X plus Y. Oke, kan kalau FY 4 sin Y. Jadi kalau F min 3X plus Y, nah, jadi kalau F min 3X plus Y artinya 4 sin Y-nya diganti min 3X plus Y. Hmm. Oke, ya ada pertanyaan nggak? Yang permisalan, ada yang perlu saya ulang nggak? Jadi ini contoh-contoh persamaannya ya, persamaan diferensial aplikasinya ini menyelesaikan bukan, sorry, membentuk persamaan diferensial pakai konstanta, pakai fungsi, eliminasi konstanta, eliminasi fungsi. Ini jenis PD yang mana homogen, yang mana non homogen. Ini metode menyelesaikan PD parsial yang ini pakai integral langsung. Ingat, perhatikan ada nilai batas yang harus disubstitusikan. Cara yang kedua, ini pakai permisalan U sama dengan E pangkat AX plus B. Ini caranya. Ini contohnya dua udah saya buat. Sekarang kita ke contoh tiga. Kalau ada pertanyaan, ini juga. Ini dimensi berapa saya tanya? Ini PD parsial dimensi berapa? Dimensi berapakah soal nomor tiga ini? Berarti dua. Ya. Dari mana kamu tahu dimensi dua? Variabelnya ya. Variabel bebasnya. Yang mana variabel bebasnya? X-nya, X dan? Kan dua ada. X dan? X dan Y, Kalau U-nya variabel apa? variabel terikat. Iya, benar. Ini lanjut lagi contoh yang ketiga. Misalkan U sama dengan E pangkat AX plus B. Jadi do U do X berarti A X E pangkat AX plus B. Do U do Y berarti B E pangkat AX plus B. Kan turunkan dua kali ya, ini ordo kedua. Jadi do kuadrat U do X kuadrat turunkan lagi X-nya nih. Jadi A lagi. Jadi A kali A kuadrat E pangkat AX plus B. Do kuadrat U do Y kuadrat turunkan Y-nya. Sekali lagi B. B kali B jadi B kuadrat E pangkat AX plus B. Jadi kalau do kuadrat U do X do Y, gimana nyarinya? Nilai do kuadrat ini U-nya ke bawah ya, sorry yang sini. Jadi nilai do kuadrat U, do X do Y, itu artinya kan do X gitu ya. Kalau nggak bisa. Do, do U, do Y. Nah,
Do U do Y itu tadi dapatnya B, E pangkat AX plus BY. Turunkan terhadap X. AX turunannya berarti A. Berarti A kali B, E pangkat AX plus BY. Sekarang yang satunya, do kuadrat U, do Y, do X. Kasus ini, contoh yang ini, dia kebetulan sama hasilnya. Jadi do Y, do U, do X. Jadi tidak berlaku seluruhnya ya. Do kuadrat U, do X, do Y tidak selalu komutatif dengan do kuadrat U, do Y, do X. Jadi ini do Y, do X, mana do Y, do X. Sorry, do U, do X. Do U, do X. Nih ya, A, E pangkat AX plus B. Turunkan terhadap Y. B-nya yang turunkan, berarti AB. Nah, kebetulan sama ini kebetulan. Jadi PD-nya ini do kuadrat U do X kuadrat jadi A kuadrat gitu ya. Tambah 3AB gitu ya. Tambah 2B kuadrat. E pangkat AX plus BY. Keluarkan E-nya. Nah, udah dia tuh kayak gini. Ini ya saya buatnya. Jadi A, E pangkat AX plus BY gitu ya. 3 kali AB kali E pangkat AX plus BY. Nah, gitu ya. Ini turunkan juga. Plus 2 B kuadrat. Ini A-nya tadi A kuadrat ya. E pangkat AX plus BY sama dengan 0. Ketiga suku sama-sama punya E pangkat AX plus BY. Jadi boleh dikeluarkan seperti ini. Jadi dapatnya A kuadrat. Nah, ini bukan 2AB, ini 3AB. Tambah 2B kuadrat sama dengan 0. Ya, ini kan bisa di apa faktor ya. Jadi A tambah B, A tambah 2B sama dengan 0. Jadi ini kan katanya A tambah B sama dengan 0, A sama dengan min B, atau A tambah 2B sama dengan 0, A sama dengan min 2B. Satu-satu kita masukin untuk A sama dengan min B. Katanya U itu tadi E pangkat AX plus B, kan? E pangkat U itu sama dengan E pangkat AX plus BY. Kan A sama dengan min B, jadi min BX plus BY. B-nya dikeluarkan, kali min X plus Y. Berarti fungsinya ini kan, kayak tadi, F min X plus Y. Kalau A-nya min 2B, ganti A-nya dengan min 2B. Jadi E pangkat min 2BX tambah BY. B-nya keluarkan, min 2X plus Y. Berarti cari fungsi yang lain, apa U2 boleh G min 2X plus Y. Jangan F, karena F-nya bingung nih. Kalau ini udah pakai F, yang ini sama fungsi yang lain G. Fungsi kan biasa tuliskan dengan huruf kapital. Jadi PUPD-nya namanya UXY itu U1 tambah U2. U1 itu kan F min X plus Y. Ini U2-nya G min 2X plus Y. Ada syarat batas dari soal, katanya U0Y itu sama dengan Y. U0Y, berarti X-nya yang 0. Y-nya tetap jadi Y. Jadi U0Y sama dengan, ini F, min 0 tambah Y. Jadi ini F besar ya, sorry, ini F besar. Min 0 tambah Y tinggal Y. Tambah G. Min 2 kali 0. 0 tambah Y, GY. Nilainya sama dengan apa? Y. Jadi kalau mau cari GY artinya, kalau cari GY berarti FY pindah ke ruas kanan. Jadi min FY tambah Y. Jadi UXY sama dengan, mana PD-nya tadi? Nah ini, F ini ya. F. Nih sebelum yang di bawah ini kan tadi UXY. Terus sama dengan F min X plus Y tambah G min 2X plus Y. Nah, F min X plus Y-nya dibuat. G ini kan GY nih. Ini GY. Nah, tinggal ganti. G-nya kan min F. Ini min. Ini F. Y-nya diganti dengan min 2X plus Y. Tambah Y. Berarti ini min 2X plus Y. Gitu.
Ini bukan per ya. Ini saya rapiin deh. Sorry, ini saya rapiin. Ini salah, ada salah ketiknya. Jadi ini UXY sama dengan F-nya mantep, min X plus Y. Setelah dari atas ini, ya, setelah dari atas ini, tambah G. G min 2X plus Y berarti G ini. G min 2X plus Y. Nih, kalau GY kan min FY. Jadi kalau G ini berarti min F min 2X plus Y tambah min 2X plus Y. Nah, ini ya. Nah, syarat kedua katanya dari mana soalnya nih? Ini yang pertama, syarat satu, ini syarat kedua. Syarat kedua, U0Y sama dengan 0. Jadi misalkan lah, nih misalkan nih, ini ada min X plus Y. Ini dimisalkan jadi, ini misalkan jadi namanya V. Min 2X plus Y, sorry. Min 2X plus Y, dimisalkan ini W ya. Ini sama dengan, nih ini sama dengan W. Ini dimisalkan W. Jadi, sorry. Jadi U sama dengan F. Nah, ini kan, ini jadikan V kan, FV. Dikurang, tambah dengan min jadi min kan. Min FW ditambah W. Nih, FP dikurang FW tambah W. Jadi UXY sama dengan, sama aja. Do F do V, do V do X gitu ya. Do F do W, do W do X. Tambah ini, dikurang do W do X. Nah, do F do V tetap, do V do X. V-nya kan ini V. Turunkan terhadap X berarti min 1. Ini min 1. Dikurang do F do DF DW nih, DF DW turunan ya, bukan do, sorry, DF DW. Do W do X-nya ini turunkan terhadap X berarti min 2. Ini min 2. Do W do X tadi min 2. Do F do V, do F, sorry. DF DV berarti min DF DV. Min 2 kalikan min berarti plus 2 DF DW min 2. Ini D diferensial kan sama dengan F aksen V. Tambah 2 DF DW berarti F aksen W dikurang 2. Balikan lagi tadi misal min F aksen V tadi kan misalnya min X plus Y. W tadi min 2X plus Y. Ini min 2. Nah, syarat batasnya U0Y sama dengan 0. Berarti X-nya diganti 0, Y-nya mantep. Berarti min F aksen 0 tambah Y berarti Y. 2 F aksen tetap. 2 kali 0, 0 tambah Y, Y dikurang 2 sama dengan 0. Ini kan nilainya harusnya sama dengan 0 sebelah kanannya. Jadi F aksen Y-nya sama dengan F aksen Y-nya. Ini kan min, ini ya, min 1 F aksen Y tambah 2 F aksen Y kurang 2 sama dengan 0. Min 1 tambah 2 kan 1. Nah, jadi F aksen Y sama dengan 2. Kalau F aksen Y-nya sama 2, diintegralkan. Nah, ini saya buat kode ya. Diintegralkan. Jadi integralkan F aksen, kalau diintegralkan jadi F, ya kan? Diintegralkan terhadap Y. 2 diintegralkan terhadap Y jadi 2Y plus C. Balik ke fungsi awal, persamaan awal, UXY ini kan F, ini F ya, sorry. Hmm. Oke, ini F. Jadi kalau F min XY, berarti ini 2 kali min X plus Y tambah C. F yang ini, berarti 2 kali min 2X plus Y tambah C, yang kanannya tetap. Nah, ini tinggal kerjakan aritmatika biasa.
2 kali min X min 2X, 2 kali Y 2Y tambah C. Min 2 kali min 2X 4X, min 2 kali Y min 2Y, min kali C min C, min 2X plus Y. Gimana ini? Min 2X, min 2X min 4, min 4 tambah 4, 0. 2Y dikurang 2Y, 0. C dikurang C, 0. Sisanya tinggal Y. Jadi UXY sama dengan Y. Nah, tinggal satu metode yang terakhir kalau pakai pemisahan variabel. Nah, ini yang permisalan terakhir. Habis. Sekarang pakai permisahan variabel. Kalau variabelnya kita pisahkan, nih, U-nya XY, X-nya X. Jadi misal gini, X itu sama dengan X dalam fungsi X, Y dalam fungsi Y. Jadi do U do X itu X aksen Y, do U do Y berarti X Y aksen. Nah, kita contoh gini aja. U sama dengan X kali Y. X sama dengan XX. Y sama dengan YY. Jadi do U do X artinya turunkan. X-nya turunkan. Ini aksen ya, bukan satu ya. Hmm. Nih X aksen Y. Do U do Y sama dengan X Y aksen. Contoh. Do U do X sama dengan 4 do U do Y. Ini U-nya. Batasnya ya, syarat batas. Jadi misalkan U sama dengan XY. Maka do U do X sama dengan X aksen Y. Do U do Y sama dengan X Y aksen. Ini saya buat di sebelah sini deh. X aksen Y. Ini kan do U do X nih. Do U do X soalnya sama dengan 4 do U do Y. Do U do X itu X aksen Y. 4-nya mantap. Do U do Y berarti X Y aksen. Semuanya mau dibagi dengan X boleh. Atau mau dibagi Y juga boleh. Nih, bagi Y. Jadi X aksen Y dibagi Y. 4 Y aksen dibagi Y. Kalau mau hilangkan X-nya, salah satunya, kalau enggak dibagi X-Y deh. Nah ya, jadi ini coret. X aksen per X, jadi ini coret. Nah, lebih simpel kan? Sama dengan konstanta. Jadi X aksen bagi X itu sama dengan K. 4 Y aksen bagi Y sama dengan K. Jadi kalau ditanya X berarti ada koefisien lah ya. C1 E pangkat KX. Kalau tanya Y berarti C2 kali E pangkat K per 4 Y. Udah, U-nya katanya X kali Y. Berarti kalikan C1 E pangkat KX kalikan C2 E pangkat K per 4 Y. C, C1 kali C2 nih. Boleh jadikan C boleh, atau buat C1 kali C2 boleh. E pangkat KX, kalau kali kan tambah ya, ditambah 3 per 4 Y. Katanya U0Y, berarti sama dengan 8 E pangkat min 3Y. Berarti ini C-nya mantap, E-nya, X-nya diganti dengan 0. K kali 0 berarti 0, tambah K per 4Y. E pangkat 0 ini kan 1 ya. C kali 1 ya C. Jadi C, E pangkat 0 ini tidak masalah, 3 per 4 K per 4 Y. Terus katanya hasilnya 8. Hmm, kayak mana buatnya? C, E, K per 4 Y itu sama dengan 8. Jadi C-nya 8, K per 8, E pangkat min 3Y. Jadi kelihatan kan C itu sama dengan 8. Ya kan? Pangkatnya ini K per 4 sama dengan min 3. Jadi K-nya min 3 kali 4.
min 12. K-nya min 12. Jadi dapat nih PDP-nya. 8E, E pangkat, eh ini, K-nya jadi min 12. K-nya min 12 kan? Terus min 3Y. Ini min 3Y. Oke, ini saya record. Nanti saya habis kelas ini saya convert ke YouTube. Saya buat rekamannya, saya attach ya rekamannya di e-learning pertemuan 15. Nanti kamu akses lagi untuk belajar selanjutnya. Satu soal terakhir. Harus diulang-ulang baru paham sebenarnya. Harusnya kamu udah belajar, saya lihat tuh dengan Bu Indra sudah ada materinya. Do U do X tambah U soal yang lain ya. Ini. Jadi buatlah U sama dengan XT boleh. Karena ini T kan tidak ada huruf Y. Jangan jangan berpatokan mau Y terus. Jadi U aksen sama dengan do U dot X sama dengan X aksen T. Sorry, ini X aksen T. Do U dot T berarti XT aksen. Ini kan soalnya nih. Jadi do U do X, saya buat ulang layar. Nih, tambah U sama dengan do U do T. Do U do X itu kan ini tadi X aksen T. U itu XT. Do U do T itu X T aksen. Jadi gimana caranya? Bagi X semua, jadi X aksen T bagi X gitu kan. Bagi XT lah ya. Nah, bagi XT lah. Yang tadi kan bagi XY. Caranya kamu harus kerjakan sendiri, ulang lagi soal kerjakan sendiri, sudah kerjakan sendiri, cek lagi jawabannya benar apa enggak gitulah. Nah, jadi X aksen per X tambah 1 sama dengan T aksen bagi T. Nah, kita anggap sama dengan konstanta. Jadi X aksen per X tambah 1 sama dengan konstanta, T aksen per T sama dengan konstanta. Jadi X sama dengan C, E pangkat K min 1 X. Ya, aksen per X sama dengan K min 1 gitu kan. Jadi kalau X aksennya K min 1 kalikan X. Nah ini ya. Anggap ada variabel C, E pangkat K min 1 kalikan X. Nah cara yang kedua, T aksen per T itu sama dengan K. Ya, T aksen sama dengan KT. Jadi Y sama dengan anggap C2, E pangkat KT. Nah, tinggal substitusikan. U itu kan katanya X kali T. Ini X-nya, ini T-nya. Oh, ini kenapa Y? Tidak boleh nih. Ini T. Nah, udah. Kaliin ya. C1 kali C2 boleh jadikan C, boleh. Makanya dia buat C sama dengan C1 kali C2. E-nya boleh dikaliin nih. Kami 1X tambah KT. Kan sama-sama E ya bilangan pokoknya. Jadi kalau pangkatnya dikali berarti tambah. Ini syarat batasnya 4 kali E pangkat min 3X. Jadi C kali E pangkat K min 1 kali X tambah. Ini T-nya kan 0. 0 sama dengan CE K min 1 X. Kan tambah 0 nggak masalah. Nilai C-nya kan 4. Gimana ya saya buatnya? Nah, CE pangkat K min 1 X nilainya sama dengan 4 E pangkat min 3X. Artinya nilai C sama dengan 4. Nilai yang di atas sama dengan min 3. K min 1 sama dengan min 3. Jadi K-nya min 3 tambah 1. K-nya min 2. Jadi PDP-nya UXY 4 E pangkat min 3X. K-nya ya kan min 3X min 2 T. Dah habis itu.
Di sini saya ada yang ngasih latihan. Nah, silakan kamu coba kerjakanlah latihan ini. Ya, eh silakan cobalah kerjakan latihan ini. Minggu depan itu tanggal merah. Harusnya jadwal kita kuliah. Jadi UASnya saya buat online. Saya akan buat online UASnya. Saya upload soalnya di hari Kamis pagi. Oke nggak semuanya?